warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khalil Mursidi, guru PAI SDN Sapi Kerep 1, sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan Bat 1 UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember tahun 2024. Pada hari ini, Jumat 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada kelas 5 SDN Sapi Kerep 1 dengan materi hidup lapang dengan berbagi, subtema zakat. Berikut saya persembahkan video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Lajang depan, gerak. Tegak, gerak. Maju, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi baru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, pagi ini Pak Guru cek kehadiran dulu ya. Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa anak-anak? Hafid. Mana Ananda Hafid? Tidak tahu ya? Tidak ada keterangan? Mudah-mudahan minggu depan Ananda Hafid sudah bisa masuk kembali ya. Sekarang kita cek kesiapan terlebih dahulu. Bukunya silakan dikeluarkan. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Berpelaksanaan luar biasa. Baik, seperti biasa anak-anak, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita di pagi hari ini, kita awali dengan pembacaan doa sebelum belajar. Silakan ketua kelas Ananda Indra untuk memimpin doa sebelum belajar. Siap. Cepat duduk. Ya, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman
kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila dengan iringan lagu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan dan memahami pengertian zakat fitrah. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan dan memahami pengertian zakat mal. Ketiga, mampu menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti kalian menerapkan zakat dengan benar. Yang keempat, mengetahui tata cara zakat fitrah, mengetahui ketentuan zakat mal, dan mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, kita buat bersama ya. Oke, selama pembelajaran kita buat kesepakatan. Yang pertama apa anak-anak? Belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, tidak bergurau. Yang ketiga, yang keempat, perlu ditambahi? Ya, cukup ya. Oke. Jadi kesepakatan kelas ini anak-anak kita buat bersama dan kita sepakati bersama ya. Jadi selama di kelas kita tidak boleh melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tidak boleh bergurau, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh makan ataupun minum, dan belajar dengan sungguh-sungguh ya. Oke. Pak Guru ingin bertanya terlebih dahulu anak-anak. Jadi materi kita di pagi hari ini adalah tentang zakat. Kalian sebelum belajar di pagi hari ini sudah pernah tahu belum apa sih zakat itu? Belum? Oke, baik. Jika memang kalian belum mengetahui anak-anak arti zakat itu apa, nanti akan Pak Guru jelaskan dan akan kita bahas bersama di pembelajaran kita di pagi hari ini ya. Oke. Anak-anak, minggu kemarin kita telah mempelajari tentang tugas utama manusia sebagai khalifah. Saat ini, pagi ini kita membahas tentang zakat anak-anak. Oke. Zakat itu merupakan perilaku apa? Peduli, memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu. Sedangkan manusia sebagai khalifah, salah satu tugasnya adalah saling tolong menolong. Ada hubungan materi kita di pagi hari ini dengan materi kita di minggu yang sebelumnya. Yang kedua, pernahkah kalian mengeluarkan zakat sebelumnya? Pernah? Nah, zakat apa? Zakat fitrah. Kapan dikeluarkannya? Bulan puasa. Ya. Itu berarti menunjukkan bahwa kalian sudah mempunyai pengalaman pernah melaksanakan atau pernah mengeluarkan zakat. Ya, anak-anak, ini Pak Guru ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian. Silakan kalian jawab dengan tegas dan jujur ya. Pertama, apakah di lingkungan tempat tinggalmu ada tetangga yang tergolong miskin? Apa yang seharusnya kamu lakukan untuk meringankan beban hidupnya? Kan zakat, membantu, adalah tidak ada ya. Oke. Jadi itu jawaban kalian. Yang kalian lakukan ketika ada tetangga yang miskin, kalian membantu memberi zakat ya. Itu sudah termasuk jawaban yang tepat. Yang ketiga, bulan Ramadan kemarin, apakah kalian mengeluarkan zakat? Zakat apa yang kalian keluarkan? Oh. Apakah kalian masih ingat ketika mengeluarkan zakat fitrah itu berupa apa yang dikeluarkan? Makanan pokok. Apa itu? Nah, beras ya, bukan nasi tapi berasnya. Kalau nasinya itu yang sudah matang
itu tidak bisa dikeluarkan untuk zakat. Yang bisa berasnya yang masih mentah ya, atau gandum dan lain sebagainya. Masih ingat tidak anak-anak berapa ukurannya yang kalian keluarkan? 2,5 kilogram. Kalau kurang dari itu boleh? Tidak. Kalau lebih? Boleh. Ya, sudah kalian jawab semua dan jawaban yang kalian berikan sudah benar. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, di sini Pak Guru akan menayangkan sebuah video. Setelah ini kalian perhatikan, kalian amati video tersebut, cermati apa yang kalian lihat dan apa yang kalian dengar di dalam video tersebut. Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Salabah. Salabah adalah orang yang sangat miskin. Makanya untuk sholat hanya ada satu, dan Salabah harus bergantian memakainya dengan sang istri tercinta. Hari terus berlalu. Saking takutnya kehilangan harta, Salabah sampai lupa dengan ibadah. Sholat berjamaah pun ia tinggalkan karena terlalu sibuk mengurus ternak dan kebunnya. Hingga suatu hari datanglah wahyu tentang zakat turun kepada Rasulullah. Rasulullah pun meminta Ali bin Abi Thalib untuk menagih zakat kepada Salabah. Rasulullah bilang bahwa jumlah harta yang dimiliki Salabah membuatnya wajib membayar zakat. Ali pun bergegas mendatangi Salabah untuk menagih zakat. Salabah, Rasulullah mengatakan bahwa engkau harus membayar sebagian dari kekayaanmu untuk fakir miskin. Ujar Ali. Namun Salabah menjawab dengan ketus. Buat apa zakat bagi fakir miskin? Maaf Ali, orang-orang miskin itu adalah pemalas. Lihat aku, kalau aku hanya duduk dengan berleha-leha, mana mungkin bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak ini. Ali pun menjawab, Tetapi rukun Islam telah menetapkan atas orang yang mampu bahwa ia diwajibkan untuk menunaikan zakat dari sebagian hartanya. Salabah pun naik pitam. Apa? Aku harus memberi makan kepada mereka? Yang Allah sendiri tidak sudi memberikan rezeki kepada orang-orang itu. Apa yang kalian dengar dari video tersebut? Salabah. Kenapa Salabah? Tidak mau memberikan zakat. Di akhir video itu anak-anak disebutkan hewan ternaknya Salabah, dombanya itu banyak yang mati. Bahkan kebun kurbannya kenapa? Rusak. Masalah apa yang menyebabkan sehingga hewan ternaknya Salabah dan kebun kurmanya itu menjadi rusak? Apa masalahnya? Kenapa Mas Yusuf? Karena tidak mau mengeluarkan zakat. Betul ya? Sehingga apa anak-anak? Allah memberikan azab berupa apa? Hewan ternaknya Salabah mati satu persatu. Kebun kurmanya rusak. Itu diakibatkan karena Salabah tidak mau mengeluarkan zakat. Seharusnya bagaimana anak-anak ketika kita punya harta yang sudah cukup atau lebih? Seharusnya bagaimana? Kita harus mengeluarkan zakat. Dari video tersebut kita bisa mengambil pelajaran ketika
ketika kita sudah mendapatkan anugerah berupa rezeki dari Allah, baik itu harta berupa hewan ternak, pertanian, emas dan lain sebagainya, kita sebagai seorang Islam, seorang Muslim wajib mengeluarkan zakat. Pak Guru sudah membentuk kalian menjadi 3 kelompok ya, secara heterogen. Pak Guru akan sajikan kalian materi dalam bentuk website. Ini Pak Guru sajikan materi dalam bentuk website menggunakan aplikasi Gamma AI ya. Oke, jelas ya? Di situ dulu ya. Oke, Pak Guru minta coba kelompoknya Mbak Vivi dibaca nak, apa ini judulnya nak? Apa sih zakat itu? Ini membahas tentang pengertian zakat. Ada 2 pengertian. Yang pertama, zakat menurut bahasa. Zakat menurut bahasa apa? Bersih, suci, tumbuh dan berkembang. Itu arti menurut bahasa. Kenapa disebutkan seperti itu? Artinya bersih dan suci. Karena zakat itu membersihkan harta dan jiwa kita. Kenapa diartikan tumbuh dan berkembang? Karena orang yang mengeluarkan zakat, hartanya tidak akan berkurang, akan terus tumbuh dan berkembang, akan diganti yang lebih banyak oleh Allah. Kelompoknya Mas Yusuf, arti menurut istilah apa Mas? Jumlah harta yang wajib diberikan oleh umat Islam yang memenuhi syarat dan diberikan kepada Allah yang berhak menerimanya. Sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam ketika sudah memenuhi syarat dan dikeluarkan kepada orang yang berhak menerima. Itu pengertian zakat. Dari awal bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Zakat pertanian, zakat perdagangan, peternakan, zakat emas. 8 golongan anak-anak. Yang pertama itu orang fakir, 2 orang miskin. Orang fakir apa? Orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, tidak punya kerja. Kalau orang miskin, orang yang memiliki pekerjaan namun hasil pekerjaannya tidak cukup dibuat kebutuhan sehari-hari. Ini Pak Guru bagikan LKPD ya, LKPD dalam bentuk kelompok. Silahkan nanti kalian kerjakan. Di sini instruksinya adalah silahkan dari masing-masing kelompok berdiskusi dengan teman kelompoknya, membuat pertanyaan tentang zakat, minimal 3 pertanyaan ya. Nanti dari pertanyaan itu akan Pak Guru tukarkan dengan pertanyaan yang dibuat oleh kelompok lain, dan kelompok yang lain harus menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok yang lain. Ya, paham? Nama kelompoknya ditulis siapa saja. Terus di lembar balikannya itu ada kolom yang bisa kalian gunakan untuk membuat pertanyaan ya. Diskusikan dengan teman kelompoknya. Baik anak-anak, sudah semua ya membuat pertanyaan ya, tiap kelompok ya. Oke, silakan dikumpulkan di depan.
dan harus dijawab pertanyaan yang dibuat oleh teman kelompoknya ya. Ini kelompoknya Mas Bima, silakan dijawab oleh kelompoknya Mas Yusuf. Dan ini kelompoknya Pak Vivi dijawab oleh kelompoknya Mas Bima. Dan kelompoknya Mas Hendra dijawab oleh kelompoknya Pak Vivi ya. Oke. Silakan dijawab pertanyaan yang dibuat temannya dalam LKPD tersebut. Nanti kalian sampaikan secara bergantian ya. Pak Guru beri waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Ada yang sudah selesai? Belum. Kelompoknya Mas Yusuf sudah selesai. Dipegang, nanti disampaikan secara bergantian ya. Jawaban yang kalian buat. Anak-anak, waktu membuat pertanyaan sudah habis ya. Oke. Silakan itu dipegang. Setelah ini Pak Guru perintahkan untuk disampaikan hasil jawaban dari soal yang dibuat oleh teman kelompok kalian ya. Oke. Disebutkan dulu misalkan pertanyaan dari kelompoknya Hendra, dibaca jawabannya ya. Oke. Pak Guru perintahkan silakan dimulai dari kelompoknya Pak Vivi. Dibaca dulu pertanyaan dari kelompoknya siapa? Berdiri Pak. Nah, baca di situ sudah. Pelajari. Itu pertanyaan dari kelompoknya siapa Mbak? Mas Yusuf ya. Pertanyaan pertama Pak. Silakan jawabannya. Lebih nyari. Tumbuh, berkembang, suci. Ya. Sudah, silakan duduk. Selanjutnya untuk kelompoknya Mas Yusuf. Berdiri Mas. Diberitahukan itu pertanyaan dari kelompoknya siapa, terus dijawab. Ya, bacakan jawabannya. Dari. Apa itu fakir? Orang yang tidak memiliki pekerjaan. Berapa ukuran zakat fitrah? 2,5 kilogram. Asli zakat fitrah. Tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Oke, silakan duduk Mas. Selanjutnya untuk kelompoknya Mas Bima. Siapa yang mau membacakan? Mas Bima apa Mas Khair ya? Ya Bima sudah, yuk. Berdiri Mas. Pertanyaan dari kelompoknya siapa itu? Mas Yusuf. Dibacakan jawabannya yang nyaring Mas Bima. Apa itu zakat? Terus? Terus? Jawabannya? Terus? Orang yang tidak punya pekerjaan. Sudah, silakan duduk. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke. Pak Guru review, Pak Guru berikan penguatan dari hasil kalian membuat pertanyaan dan menjawab soal dari kelompok lain. Itu ada yang ingin Pak Guru koreksi. Yang pertama, ada yang bertanya apa itu zakat. Kebanyakan dari kalian menjawab pengertian zakat secara bahasa saja ya. Oke, seharusnya juga dijawab pengertian zakat secara istilah. Apa arti zakat secara istilah? Harta yang dimiliki oleh orang Islam yang sudah mencapai batas ukuran itu wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerima. Nah, baik, anak-anak, untuk kegiatan yang ketiga adalah ini sintak yang ketiga dalam kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini. Setelah ini Pak Guru bagikan kembali ya LKPD dalam bentuk individu ya.
Silakan nanti kalian buat di buku gambar, kalian sobek. Nanti kalian buat pengertian zakat, terus apa itu syarat-syarat dan ketentuan zakatnya sesuai instruksi yang ada di LKPD ini ya. Oke, di sini kalian buat apa itu pengertian zakat, ada berapa macam-macam zakat ya. Terus orang yang berhak menerima zakat kalian tulis di buku gambarnya ya. Oke, boleh diberi warna boleh. Terus bagikan satu persatu. Nah ya, itu nanti dibuat, boleh dibuat di dalam atau kotak-kotak ya. Kalian cari poin-poin pentingnya saja ya. Dan ya, terus dilanjutkan lagi. Mas Yusuf, baik. Silakan Mas Yusuf maju ke depan. Macam-macam zakat fitrah dan zakat mal. Ketentuan zakat fitrah memberikan amalan pokok. Tepuk tangan untuk Mas Yusuf. Selanjutnya siapa yang mau menyampaikan yang kedua? Pak Vivi ya. Silakan maju Pak Vivi. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tugas atau proyek ya yang sudah kalian buat di LKPD tadi yang sudah disampaikan di depan kelas. Selanjutnya Pak Guru ingin memberikan penguatan dari hasil tugas yang sudah kalian buat. Yang pertama terkait pengertian zakat itu harus disampaikan lengkap anak-anak, harus disampaikan dua. Yang pertama pengertian zakat secara bahasa, yang kedua pengertian zakat secara istilah ya, itu yang perlu ditambahi. Dan yang kedua ketentuan zakat fitrah. Ketentuan zakat fitrah itu bukan hanya berupa makanan pokok saja, tapi ukurannya juga disampaikan. Jadi 2,5 kilo. Kita tepuk semangat dulu ya, biar tidak lesu ya. Tepuk semangat. Ini adalah sintak terakhir dalam kegiatan kita di pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama, Pak Guru akan memberikan penguatan kepada kalian terkait mungkin ada konsep-konsep atau pengertian yang keliru tadi yang disampaikan oleh kalian ya. Oke, anak-anak, zakat itu terkait pengertian harus ada dua, pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah. Secara bahasa itu memang benar yang disampaikan kalian, tumbuh, suci, bersih, berkembang. Tapi itu hanya arti secara bahasa saja, harus disampaikan juga arti secara istilah. Apa arti secara istilah? Harta yang dimiliki oleh orang Islam yang sudah memenuhi ukuran itu wajib dikeluarkan zakatnya. Oke, selanjutnya Pak Guru bagikan tes tertulis, silakan kalian kerjakan. Ini ada soal, silakan kalian kerjakan dan dijawab. Setelah itu kalian kumpulkan ya. Baik anak-anak, sudah selesai? Oke, dikumpulkan ya. Kumpulkan. Tertulisnya sudah Pak Guru nilai. Ada beberapa anak yang sudah sampai di atas nilai 75 ya. Ada yang di bawah 75. Setelah ini Pak Guru bagikan. Nanti yang nilainya di atas 75 Pak Guru berikan materi pengayaan ya. Silakan nanti di rumahnya dipelajari tentang zakat produktif. Yang nilainya di bawah 70 silakan nanti
75. Silakan nanti baca materi yang Pak Guru bagikan di grup WhatsApp nanti ya. Pak Guru sharekan nanti, Pak Guru bagikan materi zakat di grup WhatsApp dalam bentuk slide ya. Itu bisa kalian baca di HP-nya masing-masing ya. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di kegiatan penutup. Mari kita menyimpulkan kegiatan kita yang sudah kita laksanakan tadi ya tentang materi zakat. Yang pertama, pengertian zakat. Ada berapa? Secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa apa? Bersih, tumbuh, suci, dan bersih. Secara istilah, harta yang dimiliki orang Islam yang sudah mencapai ukuran wajib dikeluarkan zakatnya. Bagaimana perasaan kalian dalam proses pembelajaran tadi anak-anak? Senang. Bosan tidak? Kalau seperti itu kita ucapkan alhamdulillah. Apakah ada yang belum kalian pahami? Tidak ada. Jika memang ada, nanti boleh kalian tanyakan ke Pak Guru. Walaupun di luar forum pembelajaran ini juga boleh kalian tanyakan ya. Anak-anak, untuk materi kita di minggu selanjutnya kita akan membahas tentang materi tentang infak dan sedekah. Aku anak soleh. Kita tutup kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini dengan membacaan doa setelah belajar yang akan kembali dipimpin oleh ketua kelas Ananda Hendra. Silakan Ananda Hendra pimpin doa setelah belajar. Infak dulu. Ya, gerak. Doa dimulai. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anak-anak.